Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat memulai hari baru kita untuk hari ini. Hari apa sekarang? Hari eh, hari Rabu ya. Buat siswa kelas 10, maaf, kelas 11 IPS dan 11 IPA 1. Dan akan saya minta mengerjakannya di hari Rabu ini. Sementara bagi siswa kelas 2, 11 IPA 2, kalian akan mengerjakannya esok hari. Oke, kita bicara soal materi bahasa Indonesia kita ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang uh, teks prosedur kompleks ya. Oke, kita punya bukunya, saya kasihkan kalian bukunya. Kita bisa lihat bukunya bahwa teks prosedur kompleks adalah buku dari materi di pelajaran kita di bagian pertama ya. Kita akan mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Kita juga merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Kita menganalisis struktur teks kebahasaannya ya, dan mengembangkan teks prosedur. Inilah yang akan kita lakukan di dalam materi kita hari-hari ini. Nah, Bapak minta semuanya dikerjakan dengan baik. Kemarin kita sudah membuat catatan tentang apa itu teks prosedur dan hal-hal apa yang perlu kita lakukan dalam membuat teks prosedur. Langsung saja kita ke materi kita. Yuk, kita lihat di buku tentang teks prosedur. Ya, anak-anak dalam kondisi seperti ini memang sedikit miris ya. Kita Bapak minta kita belajarnya kalau bisa menggunakan literasi atau menggunakan hal-hal yang diminta dalam pembelajaran. Tidak mungkin karena berada di depan kalian dan tidak tahu apakah kalian melakukan semua yang Bapak minta 100% atau bagaimana. Tapi Bapak merasa kalian melakukannya dengan sebenar-benarnya. Bapak percaya kalian mengerjakannya. Silakan kita ikuti. Oke, kita lihat teks prosedur. Misalnya, ini kegiatan dalam pembelajaran kita yang akan kita lakukan. Menyusun teks prosedur ya. Setiap hari kita melakukan kegiatan apapun itu, semuanya kita memerlukan serangkaian petunjuk dalam melakukan kegiatan tersebut. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu ya. Ada kiat, tips, resep, cara jitu, dan sebutan lainnya. Bahkan sekarang di YouTube juga bisa kalian lihat pelbagai hal yang bisa dilakukan sama kalian dalam melakukan apapun kebutuhan kita, semuanya ada di YouTube. Bapak lihat dari mulai cara menggunakan aplikasi-aplikasi komputer, aplikasi komputansi ya, terus aplikasi-aplikasi apapun itu, bahkan cara membuat segala hal, prakarya, kerajinan, semuanya ada di YouTube. Nah, itu adalah bentuk prosedur sebenarnya ya, teks petunjuk waktu kalian SMP melakukannya. Untuk membekali kemampuan menyusun teks prosedur, kamu akan belajar mengonstruksi informasi, yaitu membangun informasi apa saja yang benar-benar penting dari dalam sebuah teks prosedur, lalu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, dan terakhir menganalisis struktur dan isi teks prosedur dan mengembangkan teks prosedur. Ya. Oke, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Setelah mempelajari ini, harusnya kamu dapat menunjukkan apa yang menjadi pernyataan umum dalam sebuah kegiatan dan meneruskan tahapan-tahapan prosedur melakukan sebuah kegiatan. Nah, ini sebenarnya ini adalah teks pertama ya, cara menghidupkan komputer. Sebenarnya udah enggak lagi ya buat kalian. Kalau zaman saya dulu waktu saya masih SMA, SMP, SMA, ini penting karena waktu itu nggak semua orang bisa nyalain komputer. Tapi sekarang kita kan semuanya
bisa lah, semuanya udah ngerti lah kalian anak-anak milenial kan. Tapi begini contoh teksnya. Pertama diceritakan dulu pernyataan umumnya, apa itu komputer. Komputer adalah ini, lalu bagaimana cara menghidupkannya. Satu, buka Bluetooth layar monitor. Kalau layarnya zaman dulu kan komputer ditutup ya, kalau layarnya masih ditutup ya nggak kamu nyalain ya nggak kelihatan gambarnya ya. Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power atau stabilizer. Lalu tekan tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. Nah, terus komputer akan segera booting, dan setelah booting komputer siap digunakan. Lalu ada cara mematikan komputer. Nah, ini ya caranya kita dijelaskan dulu. Kita buat pernyataan umum dulu. Apa itu komputer dan bagaimana kenapa harus dimatikan ya. Dan cara mematikannya bagaimana? Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 langkah-langkah ya. Waktu dulu sih waktu Bapak masih sekolah, teman Bapak pernah bercanda tuh ya. Susah-susah amat cara matikan komputer, cabut aja colokannya antar mati gitu ya. Tapi kan itu adalah cara yang salah. Cara yang benar adalah seperti yang digambarkan dalam teks ini ya. Apa-apa yang bisa kita lakukan dalam melakukan mematikan dan menghidupkan komputer. Nanti kita berangkat pada pertanyaan mengapa bagian atas dinamakan penjelasan umum. Ya karena dia menjelaskan secara umum apa itu komputer dan kenapa perlunya dimatikan komputer itu. Ya. Lalu apakah tahapan-tahapan pada bagian selanjutnya sudah jelas? Kalau sudah jelas, ya apa yang baiknya ya. Lalu apakah perbedaan antara teks prosedur dengan jenis teks lainnya? Ya pasti teks prosedur ada langkah-langkah tentunya yang bisa ditemukan ya. Ada pernyataan umum dan ada langkah-langkah. Lalu dari isinya, apakah itu teks prosedur? Maka kita bisa membuat kesimpulan sendiri, yaitu teks untuk melakukan atau menjalankan sebuah kegiatan. Ya. Lalu berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur itu, dan kemukakanlah sebuah teks prosedur yang kamu temukan di majalah atau koran. Ini masih masuk bagian mencari informasi dari sebuah teks prosedur. Ya. Lalu yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Jadi kita harus memiliki sebuah kegiatan. Kegiatan ini sebenarnya adalah hal yang menyenangkan buat Bapak ya. Buat Bapak ini menyenangkan dan baru itu yang Bapak minta nanti kalian buat ya. Jadi kalian sebenarnya punya banyak banyak hal yang kalian miliki, kalian ketahui yang belum tentu orang lain tahu. Makanya harusnya kita bisa saling berbagi teks prosedur dari satu dan lain hal ya. Kamu punya teks prosedur apa yang bisa kamu ceritakan? Nah ini misalnya ada teks prosedur kiat berwawancara. Nah ini juga masuk prosedur, walaupun dia tidak ada langkah-langkah 1, 2, 3, 4, tapi kita bisa membaca. Ketika membaca kita akan tahu hal-hal apa yang ada dalam sebuah prosedur wawancara. Pertama jelaskan dulu wawancara itu apa. Merupakan kesempatan bagi menggali kualifikasi calon peserta pegawai yang lebih mendalam ya. Lalu wawancara menjadi ajang tanya jawab agar mudah dipahami. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah kita baca di bagian paragraf 2 dan 3 dan 4 kita dijelaskan bagaimana dan hal-hal apa yang penting untuk kita lakukan dalam proses wawancara. Ini juga masuk ke bentuk prosedur ya, prosedur buat kita yang ingin melakukan sesuatu ya. Nah, lanjut di paragraf 5, 6, 7, 8 juga dilakukan bentuk wawancara, langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara sampai terakhir ya. Maka identifikasi dari teks prosedur adalah ada pernyataan umum tentang apa yang mau dibuat ya, lalu dijelaskan tahapan-tahapan untuk melakukan teks prosedur itu ya. Nah, lalu apakah fungsi teks prosedur? Ya pasti kamu tahu fungsinya ya. Lalu temukan kata kerja imperatif. Nah, imperatif itu apa kemarin? Imperatif itu adalah kata kerja yang memberi instruksi ya, perintah ya, kalimat perintah ya. Lakukanlah ini, setelah melakukan ini lakukanlah itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau
konjungsi adalah kata penghubung, biasanya antar kalimat ya, misalnya antar paragraf ya. Kan lagi ngomong, nah seperti ini nih, cara berbicara yang percaya diri di kalimat di paragraf paling atas ya. Namun tidak terkesan sombong pada saat berbicara. Nah ini berarti ngomongin cara berbicara yang di atas kan. Nah ini adalah kata konjungsi waktu ya, yang menerangkan keterangan waktunya. Nah konjungsi bisa dilakukan juga dengan menyebutkan setelah itu, kemudian. Nah kalau kalian buat sebuah teks prosedur, jangan monoton, jangan hanya lalu, tapi kalau bisa kita lakukan dengan berbagai berbagai variasi, misalnya dengan kata lalu, kemudian, setelah itu, pada saat itu, selanjutnya dan sebagainya ya. Kemudian struktur teks prosedur berarti kita memiliki satu tujuan ya, tujuan atau pernyataan umum tadi ya, kemudian ada langkah-langkah. Nah ditutup dengan penegasan ulang, itu penegasan ulang dari suatu teks prosedur ya. Nah untuk ini, nah Bapak bingung nih sama kalian nih, Bapak lihat-lihat kalian ternyata tak semuanya melakukan tugas yang Bapak minta dengan serius. Ada juga beberapa yang langsung mencontek tugas temannya, padahal Bapak minta nonton videonya dulu dan lakukan tugasnya, ternyata videonya nggak ditonton, cuma absen aja, terus langsung ke tugas. Ya terserah sih kalau kalian melakukan itu, tapi kalau kalian tidak mengerti manfaatnya dan tidak mendapatkan ilmunya, ya jangan menyalahkan Bapak atau menyalahkan sekolah, karena kita sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa-apa yang mau dilakukan ya. Oke, selanjutnya kaidah kebahasan teks prosedur, yaitu ada kata kerja imperatif. Pernyataan persuasif itu adalah ajakan, ada kata teknis ya, melakukan sesuatu, masukan, misalnya memberikan, lemparkan, konjungsi penjumlahan, misalnya kemudian langkah kedua, ketiga, keempat. Nah deskripsi alat, nah itu dia hal-hal yang menjadi alat dari apa yang mau dilakukan pada saat itu ya, pada saat langkah-langkah itu berjalan ya. Maka tugasmu hari ini adalah silakan nanti kamu mengembangkan sebuah teks prosedur yang dari sebuah hal yang kamu ketahui ya, yang kamu ketahui. Misalnya kamu bisa melihat punya sesuatu hal yang kamu tahu yang banyak orang lain belum tentu tahu. Coba jelaskan prosedur untuk melakukan itu ya. Misalnya prosedur membuat makanan, prosedur untuk melakukan atau menggunakan aplikasi tertentu, ataupun prosedur-prosedur untuk kegiatan apapun yang kamu inginkan ya. Tapi yang pasti pertama-tama kamu jelaskan dulu yang tadi, ada bagian pernyataan umum atau tujuannya, menjelaskan apa-apa saja yang mau kita jelaskan. Misalnya kita mau menjelaskan tadi cara menyalakan komputer, kamu jelasin dulu apa itu komputer, kenapa pentingnya komputer, kenapa penting menyalakan komputer ya, karena belum banyak orang yang tahu cara menyalakan komputer misalnya. Baru kamu jelaskan, setelah itu maka langkah-langkah untuk menyalakan komputer adalah A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya ya, tapi secara lengkap ya, dan tidak mengada-ada ya. Waktu kemarin udah Bapak contohkan, misalnya mengada-ada itu cara membuat pop ice, beli bensin dulu, beli beli minuman dulu dan sebagainya, itu nggak penting. Yang penting langsung ke langkah-langkah utama, misalnya siapkan alat dan bahan, yaitu alatnya apa, bahannya apa, lalu pop ice-nya,
Lalu langkah pertama yang dilakukan setelah melakukan persiapan bahan adalah ini, lalu itu, dan sebagainya ya. Oke, Bapak ingin variatif dan tidak sama semua, tapi silakan buat sebuah teks prosedur kompleks ya tentang satu hal yang baru dan menarik yang kalian ketahui, yang mungkin orang banyak belum tahu ya. Tapi kalau cuma bikin cara memasak mie instan, cara memasak nasi goreng, cara memanaskan motor, itu mah terlalu mudah ya. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan secara bertanggung jawab ya. Jadi nanti jangan sampai uh, langkah-langkahmu itu ditiru dan ternyata yang menirunya tidak mendapati hasil yang sama dengan kamu, bukan karena kesalahan tapi memang kamunya memberikan cara yang salah ya, tapi yang bertanggung jawab ya. Jadi tugasnya adalah membuat teks prosedur uh, atas suatu hal yang baru yang belum banyak orang ketahui. Oke, itu aja tugasmu hari ini. Bapak mohon kamu bener-bener dong kalau disuruh tugasnya adalah menonton video dan menyelesaikan tugasnya. Jangan langsung lompat ke tugas tanpa menonton videonya, karena nanti makna dari pembelajarannya kamu nggak dapat dan kamu langsung ujuk-ujuk menyalahkan ya. Aku udah menjelaskan tadi apa itu kalimat imperatif, apa itu konjungsi walaupun sekilas. Bapak, kalau kalian bukan siswa jurusan bahasa, maka pelajarannya juga yang Bapak sampaikan adalah singgung-menyinggung ya, tidak secara khusus mempelajari konjungsi lebih lanjut ya. Nanti kalian juga berada di kurikulum yang mengajak orang untuk mencari tahu sendiri sebelum belajar sebenarnya, bukan harus disuapi seterusnya ya. Itu yang bisa Bapak katakan dalam penjelasan teks prosedur yang akan kalian buat. Jadi silakan buat teks prosedurnya, kirimkan ke grup WhatsApp kita aja, biar langsung bisa baca ya. Karena kalau dari classroom nggak selalu bisa langsung Bapak baca, karena di classroom itu Bapak harus buka di di laptop atau karena handphone Bapak tidak bisa ya, karena kebetulan memang handphone Bapak memorinya internalnya kecil, jadi tidak bisa mendownload Classroom, tapi kalau di handphone bisa. Oke, itu aja dari Bapak. Jadi silakan ya buat sebuah teks prosedur dulu, kirimkan ke Bapak, nanti hasilnya kita lihat dan bisa kita telah satu persatu. Tetap semangat, tetap belajar dan jangan mengeluh dengan keadaan. Selamat beraktivitas, jangan jaga kesehatan ya. Jauhi hura-hura dan keluar dari rumah. Terima kasih.